Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan orang kafir tiada bedanya dengan kehidupan binatang yang tidak punya makna selain berurusan dengan perkara makan, minum, dan menuruti gejolak syahwat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad surat 47 ayatnya 12, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang ternak. Jika seekor sapi selalu saja makan rumput dan dedaunan yang diberikan sang majikan, tetapi pada waktu diperintah menarik bajak di sawah, ia hanya mendekam, apa akibatnya? Sang majikan tentu akan membawa dan menjualnya ke tukang jagal. Demikian halnya nasib orang yang tidak peduli atau tidak mentaati hukum-hukum Allah Ta'ala dan hidup di dalam ketidakpatuhan serta kejahatan. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan 25 ayatnya 77. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Tuhanku tidak mempedulikan kamu sedikit pun jika bukan karena ibadah kamu. Perlihatkanlah sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala diperlukan cinta. Cinta ada dua macam, cinta alamiah dan cinta karena suatu tujuan tertentu atau pamrih. Jenis cinta yang kedua ini dasar atau faktornya hanya beberapa hal yang bersifat sementara. Jika tujuannya menjadi jauh, cinta itu menjadi mati dan menyebabkan kesedihan. Sedangkan cinta alamiah menimbulkan kesenangan yang nyata. Manusia secara fitrah diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala sebagaimana difirmankan di dalam surat Ad-Dariyah surat 51 ayatnya 56. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Dari firman ini dapat diketahui bahwa tujuan besar Allah Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun barang siapa meninggalkan tujuan dasar fitrahnya, kemudian mengikuti tujuan hidup seperti binatang, hidup hanya untuk makan, minum, tidur, dan menuruti hawa nafsu birahinya, dia akan terjatuh jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Dan dengan demikian tanggung jawab Allah Ta'ala terputus untuknya. Mengandalkan diri kepada kehidupan yang tidak abadi di dunia fana ini bukanlah perbuatan orang bijaksana. Datangnya kematian bisa jadi bencana sebab manusia tidak tahu kapan datangnya. Ketika manusia tertahan dalam genggaman kematian, siapakah yang dapat bertanggung jawab untuk kehidupannya selain Allah Ta'ala? Tetapi jika kehidupannya untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjaganya. Jika manusia tidak punya kehidupan yang baik, sehingga Allah Ta'ala pun seolah-olah bimbang sewaktu hendak mengambil ruhnya, maka dia lebih buruk daripada binatang. Banyak orang bisa hidup dari seekor kambing mati, bahkan dari seekor kulitnya saja. Saya ulangi lagi, hanya sekedar dari kulitnya saja. Tetapi manusia dalam keadaan mati sudah tidak ada lagi gunanya. Hanya orang soleh saja yang berpengaruh bisa terwariskan atau pengaruhnya bisa terwariskan
kepada keturunannya sehingga mereka bisa mengambil faedah darinya. Seorang soleh sebenarnya tidak pernah mati, karena kematiannya pun memberi kehidupan baru. Daud alaihissalam menyatakan bahwa beliau sejak kanak-kanak hingga tua tidak pernah melihat para pengabdi Tuhan dalam keadaan hina, dan tidak melihat anak-anak mereka menjadi pengemis, seolah-olah keturunan orang bertakwa menjadi tanggung jawab Allah Ta'ala. Sebaliknya dalam hadis disebutkan bahwa orang zalim pada dasarnya juga menzalimi anak keturunannya sendiri, karena pengaruh buruknya juga jatuh kepada anak keturunannya. Betapa pentingnya kalian memahami bahwa tujuan Allah Ta'ala menciptakan kalian adalah supaya kalian mengabdi kepadanya. Janganlah menjadikan dunia sebagai tujuan utama kalian. Aku berkali-kali menjelaskan perkara ini karena menurutku manusia dilahirkan semata untuk perkara ini, dan dari perkara ini akan terjadi dampak yang luas. Aku tidak meminta kalian meninggalkan urusan duniawi, berpisah dari istri atau anak-anak, kemudian pergi bersemedi di sebuah hutan atau di puncak gunung. Islam tidak memperkenankan, saya ulangi lagi, Islam tidak memperkenankan hal ini, dan kerahiban bukanlah kehendak Islam. Islam ingin menjadikan manusia aktif, cerdas, dan cakap. Oleh karena itu, kukatakan, kerjakanlah usaha kalian dengan sekuat tenaga. Di dalam hadis disebutkan orang yang mempunyai tanah dan dia tidak menggarapnya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas tanah itu. Jadi salah besar jika ada orang yang memahami perkara ini semata-mata untuk berlepas diri dari urusan dunia. Intinya hendaklah kalian perhatikan bahwa semua usaha yang kalian kerjakan haruslah ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala semata. Janganlah kalian mendahulukan tujuan dan nafsu kalian dan keluar dari kehendaknya. Jika tujuan hidup manusia menjalani kehidupan fana ini hanya untuk kesenangan, dan puncak semua kesuksesannya hanyalah pada perkara-perkara makan dan minum, pakaian dan pemenuhan syahwat, dan tersisa ruang di hatinya, dan tidak tersisa ruang di hatinya untuk Allah Ta'ala, berarti dia tengah mengubah fitrah Allah. Berarti juga secara perlahan-lahan dia tengah menyia-nyiakan potensi atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kita mengambil sesuatu untuk tujuan tertentu. Jika sesuatu itu tidak digunakan, maka ia dipastikan sia-sia dan tidak berharga. Misalnya, kayu diambil untuk membuat kursi atau meja. Bila kita tidak mampu memanfaatkannya untuk membuat kursi atau meja, maka paling-paling kita menjadikannya kayu bakar. Demikian pula tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun bila manusia mengubah fitrahnya untuk berbagai alasan dan urusan di luar itu, berarti dia membuat hidupnya sia-sia dan tidak berharga.
Demikian nasihat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.